di Aceh, di Sumatera Barat pada saat ini sedang mengalami bencana. Kita doakan segera penanganannya bisa berjalan dengan baik dan mereka kembali bisa beraktivitas seperti semula, dan para perusak lingkungan hidup itu akan segera bisa diadili, akan bisa diadili pertanggungjawabannya. Karena kalau kita tahu yang namanya bumi ini dari ribuan tahun yang lalu ya selalu ada typhoon, bukan barang baru. Tapi ketika hutannya gundul, ya hujan itu kemudian menjadi bencana. Jangan disebut bencana alam, ini bencana bikinan manusia. Ini bencana kebijakan-kebijakan yang dulu merusak hutan. Dan yang mengalami dampaknya siapa? Semua makhluk. Semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Terjadi pembabatan hutan di daerah perbukitan juga, ya, kayu-kayu ditebangin, kemudian lahannya diganti tanaman sawit. Nah itu kemarin beberapa kita tindak dan sekarang sedang kita buatkan. Dan saya juga merasa terheran-heran ya, padahal bukti-bukti itu juga sudah terlihat ya. Setelah banjir bandang tersebut mulai surut, itu bahkan menyisakan apa? Bukan sampah yang tersisa, melainkan apa? Kayu-kayu yang berserakan, yang sangat banyak sekali jumlahnya. Kalau kita lihat misalkan di Jakarta ya, ketika musim penghujan dan banjir, itu menyisakan sampah-sampah. Ternyata memang ada sampah yang menyebabkan banjir. Tapi kali ini kan kalau kita lihat sangat berbeda sekali ya. Banyak tumpukan kayu-kayu. Dan itu pun bahkan dibantah oleh Menteri Kehutanan ya. Konon katanya kayu tersebut bukan dari illegal logging dan lain sebagainya. Bukan dari pembabatan hutan lah. Konon katanya seperti itu. Tetapi fakta-fakta lain bermunculan. Dan bahkan ada truk-truk yang besar di Twitter pada saat lalu juga rame diperbincangkan, banyak pengiriman kayu. Dan yang pada saat lalu rame, bahkan ada kapal pengangkut kayu, bahkan itu ribuan ya, ribuan kayu. Seperti ini. Kalau kita lihat dari sini memang sangat banyak sekali kayu yang diangkut ini ya. Bayangkan. Ini kan menurut saya sudah lah, tidak usah berbelit-belit lah, tidak usah meniru Pak Jokowi lah, yaitu berbelit-belit. Seharusnya mengakui lah, memang ada pembabatan hutan dikarenakan adanya tambang. Menurut saya itu sudah clear, dikarenakan masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas dengan media sosial yang ada ya. Ketika ada pembabatan hutan, pasti langsung rame saat ini. Apalagi ditambah terkait apa? Ya, terkait banjir bandang yang bahkan, wah, ini menurut saya sangat wow sekali ya. Seharusnya sebagai Menteri Kehutanan itu bisa mengantisipasi hal inilah. Apalagi musim penghujan. Saya jadi teringat ya pada saat lalu ya, ada podcast di mana podcast tersebut membicarakan tambang, yaitu di Rosi Silalahi. Pada saat lalu juga membahas terkait tambang. Dan seharusnya setelah menambang, seharusnya itu ditanami lagi lah, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal seperti ini, longsor dan lain sebagainya. Ya, pastinya akan menyebabkan longsor, dan kalau hujan itu tidak berhenti-henti, pasti juga akan menimbulkan banjir bandang. Itu sudah rumus lah, matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ini harus diantisipasi betul. Menambang boleh, tetapi juga harus memperhatikan hal sekitar. Biar apa? Biar masyarakat yang tidak dirugikan. Sudah sumber daya alamnya keluar, dan bahkan uangnya tidak seberapa, tetapi saat ini yang menanggung siapa? Masyarakat lagi yang menanggung. Ini kan sangat lucu sekali. Kalau kita lihat dari sini, sudah dibantah lah, yaitu rekaman dari Bupati Tapanuli Tengah ini bocor. Wah, konon katanya memang ada penebangan hutan dan dialihkan ke sawit. Nah ini juga sangat mengejutkan sekali. Hutan-hutan dibabat dan dijadikan lahan sawit. Ini juga akhirnya berdampak kepada masyarakat. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan lain, ternyata Bupati Tapanuli Tengah itu sudah bersurat kepada Menhub konon katanya untuk menghentikan pembabatan hutan dan lain sebagainya. Seperti ini. Terjadi pembabatan hutan di daerah perbukitan juga, ya, kayu-kayu ditebangin, kemudian lahannya diganti tanaman sawit. Nah itu kemarin beberapa kita tindak dan sekarang sedang kita buatkan moratorium. Ya, seperti itulah. Ini dikomentari oleh anak Augie ya. Akhirnya ada kepala daerah yang jujur. Semua banjir kemarin disebabkan illegal logging yang beberapa sudah ditindak.
Bukti kerusakan 10 tahun Jokowi itu nyata. Kalau ada nanti termul yang tanya, presiden sekarang mana? Kepala daerahnya kemana? Mereka baru menjabat. Iya, menurut saya sangat masuk akal sekali. Dikarenakan Bupati Pak Prabowo juga baru saja menjabat ya. Dan saat ini Pak Prabowo sudah merasakan betul dampak dari peninggalan Pak Jokowi. Kalau kita lihat pada saat lalu memuji-muji lah, dikarenakan Pak Jokowi yang sudah membangun ini itu akhirnya mempermudahkan Pak Prabowo dalam pemerintahannya. Tapi saat ini sudah terlihat ya, peninggalan Pak Jokowi itu ternyata tidak semuanya baik. Bahkan ada yang cukup wow sekali ya, terlebih ini. Bahkan pemerintah saat ini juga melakukan hal yang terbaik, memberikan bantuan, dan bahkan yang cukup keren lagi, Pak Prabowo bahkan tidak pencitraan di situ. Nah, kalau kita lihat dari sini, Kemenhub, kayu gelondongan di banjir, sumut bukan hasil pembalakan liar. Lantas apa? Lapuk konon katanya. Ini kan sangat lucu sekali, hutan, kayu-kayu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, seorang yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, beliau memberikan statement ya tentang bagaimana pemerintah harus gercep ya dalam situasi apapun ya. Dan kali ini bagaimana Anies Baswedan ya mengucapkan belasungkawa terhadap bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ya kan, yang menjadi perhatian publik ya. Dan banyak sekali teman-teman, banyak yang tidak menyampaikan kepada pemerintah supaya dilakukan tanggap darurat bencana nasional ya. Namun pemerintah pusat ya enggan dan tidak mau melakukan hal tersebut karena dianggap belum memenuhi syarat lah dan sebagai semua baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat teman-teman, banyak sekali korbannya ya. Ini sudah ratusan korban jiwa ya. Jadi saya itu bingung ya, seberapa sih harus korban jiwa yang mereka lihat sehingga memenuhi syarat untuk darurat bencana nasional ya kan. Apakah pemerintah takut untuk mengeluarkan dana pemulihan daripada darurat bencana nasional tersebut ya? Kalau kita lihat di daerah-daerah lain teman-teman ya, banyak sekali hal yang mereka lakukan. Kalau misal ada banjir, bencana alam dan sebagainya, itu mereka langsung buat darurat bencana nasional ya kan. Supaya apa? Supaya pemerintahnya kan, ya pemerintah pusat ini yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih memadai daripada daerah-daerah lainnya. Maksudnya daerah kabupaten kota, ya kan, provinsi. Kalau pusat yang menangani hal ini pasti akan baik ya. Karena dia mempunyai kekuatan power yang sangat-sangat cukup, teman-teman. Ya kemarin kalau kita melihat bagaimana di satu daerah ya, Kabupaten Aceh Tengah atau tidak salah ya, yaitu angkat tangan ya untuk menangani bencana alam ini tuh, untuk pemulihan dan penanganannya. Ini kan sangat kasihan ya kan. Harusnya pemerintah pusat langsung ambil alih, teman-teman. Ya. Bagaimana makanan atau toko-toko dijarah ya, karena apa? Karena perut lapar ya. Dan ini sangat-sangat miris ya. Dan semoga saja pemerintah gercep cepat untuk penanganan hal seperti ini, supaya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?